Mas, Mas. Toko bapak itu kan rame. Bapak hidupnya lengkap. Jadi nih, Pak Ade cuma bisa iri toh Pak. Di film Santet Segurup itu gue berperan sebagai Ardi. Ardi ini dia adalah seorang anak remaja yang mempunyai sixth sense ceritanya. Tapi sixth sense-nya dia itu dipersempit saat dia masih kecil. Kenapa? Karena orang tuanya takut itu akan merepotkan masa depannya waktu saat dia masa dewasa gitu. Tapi ternyata justru di masa depan Ardi malah menggunakan itu untuk membantu keluarganya gitu. Dan ceritanya tentang apa? Tentu tentang Santet Segurup itu yang pasti tentang santet yang paling terkuat katanya di tanah Jawa gitu, Santet Segurup itu ini. Temen atau kenalan yang punya indera keenam ya? Mungkin Mbak Sarah kali ya? Ya Mbak Sarah apa namanya? Sebenarnya aku juga nanya tentang Sixth Sense ke Mbak Sarah kan untuk karakter si Ardi ini gitu. Aku nanya perspektif orang yang bisa melihat hal-hal gaib tuh seperti apa sih gitu. Ya udah akhirnya aku nanya terus dia bilang kayak ya udah gini aja, kamu bayangin deh, imajinasiin kalau kamu lagi ada di tempat di ruangan atau di kamar apa di mana gitu. Kamu bayangin aja di sudut-sudut ruangan ada yang ngeliatin kamu terus-terusan gitu. Oh gitu ya. Ya udah akhirnya gue terapin aja apa yang dia bilang, gue imajinasiin di kamar gue sendiri, terus gue bayangin kayak di sudut-sudut ada yang ngeliatin gue supaya gue bisa mendapatkan keresahannya, kegelisahannya, stresnya gitu. Dan itu lumayan cukup membantu untuk mendevelop karakter si Ardi di film Santet Segurup itu gitu. Percaya nggak percaya lah, skeptis lah, percaya nggak percaya, tapi mungkin kita sering denger ya dari teman atau kenalan banyak banget cerita-cerita mistis gitu ya. Ada yang percaya dan juga ada yang nggak percaya, tapi bisa dibilang itu pasti ada gitu. Oh ada sih sebenarnya waktu kita lagi take, tapi siang-siang jam 2 siang ya, jam 1 siang ya. Yang 17 kali take itu, ada yang kesurupan. Tapi masalahnya kita nggak punya waktu untuk nengok orang yang itu, orang yang kesurupan itu. Ada salah satu figuran yang kesurupan gitu. Ya udah akhirnya dia dibantu sama orang yang bisa spiritual juga di lokasi. Dan ya udah itu aku ke base camp, terus dia nunjukin videonya orang yang kesurupan itu. Lagi kesurupan, lagi dikeluarin tangannya keras apa segala macam gitu. Oh terus dia di mana katanya? Terus aku bilang, dia di mana? Oh ada di sana, aman, lagi istirahat dulu. Ya udah aman gitu. Mungkin nggak bisa dibilang semua orang merasakan santet gitu ya, dan juga nggak mungkin bisa dibilang semua orang merasakan punya indera keenam gitu. Dan bisa ditunjukkan film ini tuh bahwa untuk orang-orang yang mempunyai kelebihan gitu, kelebihan mereka itu bisa dilakukan untuk hal yang baik gitu. Mungkin itu yang pengen tunjukin dari film ini gitu, untuk orang-orang yang bisa gitu, yang bisa melihat gitu. Sebenarnya film horor aku itu terakhir 2022 dan juga sebelumnya di 2018 atau 2020 gitu lupa. Dan ini di 2004 film horor pertama lagi, dan seru aja gitu. Film horor itu kenapa seru? Gue suka banget sama prosesnya yang panjang. Gue suka banget sama prosesnya saat membentuk karakternya, ceritanya. Dan gue suka banget gue tuh dirubah-rubah gitu dan dibikin kotor, dibikin darah-darah gitu. Maksudnya itu tantangan yang baru aja buat gue gitu.
dan itu seru buat aktor gitu karena kita menjelajahi ranah-ranah yang berbeda dari diri kita sendiri gitu. Mungkin ya, semoga aja gitu. Tapi gue percaya bahwa proses itu bisa membuat diri kita menjadi lebih baik lagi gitu ya. Dan semoga aja di film Santet Segoro Pitu ini bisa diterima oleh teman-teman semua yang nonton nanti di tanggal 7 November. Dan semoga semua penonton pada suka gitu. Kalau sebagai seorang pribadi, sebenarnya gue tuh suka banget sama nge-explore hal-hal yang baru gitu ya. Dan gue juga suka berimajinasi saat masih kecil. Gue suka banget sama bermusik juga. Dan kalau misalkan semuanya bisa dijalanin, kenapa enggak gitu. Dan gue tuh emang benar-benar suka sama musik. Gue movie addict banget dari kecil, suka nonton film gitu. Dan gue suka berimajinasi, main kekuatan-kekuatanan dulu waktu masih kecil gitu sama saudara-saudara gitu. Dan mungkin itu ya, ada spark itu dari masa kecil yang bisa membawa gue bisa menjadi aktor gitu. Dan gue sangat bersyukur sama diri gue waktu sama diri gue yang masih kecil gitu karena melakukan itu. Berproses sih, karena dari awal kan dari film pertama sampai film yang sekarang dijalani gitu, kita punya proses reading kan. Nah dari sana mungkin banyak belajar sama teman-teman aktor yang lainnya, sama acting coachnya, dan juga sama sutradara dan juga kru yang di lokasi gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang bisa bikin gue tumbuh gitu sampai sekarang gitu. Dan apalagi ya, mungkin dengan menonton film juga bisa tumbuh juga gitu. Dan setiap ada kritikan atau saran, gue terima itu menjadi introspeksi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya berproses lah intinya gitu. Dan sekarang pun masih belajar gitu. Nggak bisa dibilang yang udah jago banget gitu, tapi masih belajar juga gitu sampai sekarang gitu. Lawan main nggak ada sih, maksudnya kalau sama lawan main ya kita lebih ke diskusi gitu. Itu kalau misalkan saudara atau lawan main kita lebih ke diskusi gitu. Nggak ada yang mengkritik, nggak ada yang mengapa, lebih ke diskusi gitu. Mungkin review sih yang bisa bikin introspeksi gitu ya. Itu lumayan menarik gitu karena ya itu bisa jadi bahan pembelajaran untuk bisa jadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Kan banyak tuh yang pada sakit hati kalau di review. Ya nggak apa-apa, maksudnya jadiin aja gitu. Kalau kamu sendiri menerima itu ya? Menerima itu, maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu. Orang mau berkata apapun jadiin aja. Kalau misalkan dia bener ya udah. Syukur kalau misalnya dia bener, jadi gue bisa benerin diri gue gitu. Ya tentu pasti ada ya, karena dulu kan waktu masih awal terjun dunia karir dunia peran, seni peran, masih muda ya, masih egonya tinggi gitu dan ya masih muda sih benar. Cuman dulu kan masih lebih kecil lagi, masih remaja lah gitu, dan egonya masih tinggi banget gitu, dan mungkin di situ masih dalam tahap proses pembelajaran menjadi dewasa gitu, di situ di tahap-tahap itu. Maksudnya semua karakter pengen aku mainin sih. Nggak ada impian satu pengen aku mainin apapun. Aku pengen banget mainin semua karakter karena aku suka banget mencoba untuk hal baru. Mencoba untuk mencari peran-peran baru gitu. Dan juga pribadi-pribadi, persona-persona baru yang bisa aku masukin ke dalam diri aku sendiri gitu. Karena mungkin gue dulu anaknya imajinasinya gila, tinggi banget ya. Gue suka banget kayak kekuatan-kekuatanan, gue suka banget sama ayo kita bikin ini yuk, kita coba bikin mesin waktu. Jadi gara-gara nonton Doraemon kali aja suka banget gitu. Iya, kita bikin yuk baling-baling bambu apa segala macam gitu. Ya udah mungkin dari sana gitu awalnya bisa tumbuh itu, dan suka banget nonton film-film yang bikin imajinasi jadi luas gitu. Vino G. Bastian. Kenapa? Karena aku suka banget sama filmnya Vino yang Radit Djani. Karena itu film Indonesia pertama yang aku suka mungkin. Realita Cinta Rock and Roll, Radit Djani itu. Kamu movie addict ya, berarti? Movie addict ya, makanya dari kecil.
gimana ya, ya suka aja gitu, maksudnya suka aja gitu, menarik aja gitu. Wah bagus banget ya ini actingnya, wah bagus banget ya ini apa namanya, pengambilan gambarnya apanya. Dulu kan walaupun masih begitu ya, cuman wah bagus banget ya gitu. Menarik karena kulturnya kali ya, kulturnya sama mungkin apa namanya, ceritanya, storytellingnya, cerita dari film Indonesia yang dibikin tuh sangat menyentuh hati, bisa dibilang kayak gitu ya, dan juga sangat relate gitu untuk para kita penonton Indonesia. Tapi nggak tahu ya untuk international viewers apakah itu bisa menyentuh hati mereka gitu. Tapi untuk kami para orang Indonesia, storytelling dari film Indonesia sekarang ini benar-benar bisa menyentuh hati dan juga bisa dekat gitu ceritanya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dan itu yang bikin gue tertarik gitu, dan itu yang bikin gue bersyukur gue bisa ada di perfilman Indonesia tahun ini gitu. Mungkin bertahan lama banget kali ya, mungkin ke depan mimpi aku pengen jadi penulis sama sutradara, dan semoga itu bisa tercapai. Itu aja sih.